dia bilang very complicated but you have guts. Pengen loncat itu udah sering banget gitu. Cuman selalu kayak seperti itu Roh Kudus ya. So mengingatkan jangan. Jadi memang perlu Tuhan dan perlu keputusan terus lingkungan ya. Dan memang pujian penyembahan itu so powerful. Welcome back to Flavor guys. Lots of flavor, One Face. Yeay. Kembali lagi bersama kita di Flavor dan Sam. Hari ini gue seneng banget nih. Kenapa itu? Karena gue bertemu kembali dengan, ini gue terakhir ketemu sama Kak Jacqueline tuh kayaknya 2010. Wow. Dan jujur Sam, dari dulu gue ketemu Kak Jacqueline sampai sekarang gak berubah. Wow. Gak berubah, Tidak Sam. berubah. Kita kedatangan siapa Sam? Kak Jacqueline Selose. Yes. Yeay. Guys, akhirnya kita kedatangan Kak Jacqueline. Thank you banget Kak Jacqueline. Thank you banget lah, Kak. Dulu benanya masih kecil loh. Oh. Iya masih kecil, masih berapa, Imut 10 ya. tahun ya, 10. segini. Enggak Tapi juga kecilan saya, kecilan. dari kecil udah kayak gini sebenarnya. Maksudnya wajahnya Nggak gak banyak berubah berubah. juga. Berarti dia kecil udah berewokan gini ya? Si gue solek. Tidak dong Sam. Ini Kak Jacqueline Sam. Heeh. Jadi guys di luar tuh lagi badai. Oke. Dan Ya, Kak betul. Datang datang ke podcast itu sampai menerjang banjir Menerjang dan banjir, kemacetan Jakarta. Wow. Ini thank you banget loh. Thank you banget, Sama-sama. Kak. Thank you Aduh, banget. sama-sama. Seneng banget akhirnya kedatangan Kak Jacqueline. Jadi guys kita mengundang Kak Jacqueline karena Kak Jacqueline ini nantinya akan tampil juga Sam. Di mana tampilnya? Di Givest 2026. Wey. Dan tau Mesti nggak? hadir ya, mesti hadir Mesti ya. hadir, Oh. mesti hadir. Iya. Dan ini kayak Kak Jacqueline juga belum tahu deh Kak. Nanti kayaknya yang akan mengiringkan Kak Jacqueline Iya, band gue nanti. Jadi Siap. kita kebanyakan Main drum latihan dong ya. Main drum. Main drum. Keren. Seru banget pastinya. Keren. Nah Kak Jacqueline, kita teman-teman sebelum nanti datang ke Givest kan pasti pengen lebih kenal juga sama Kak Jacqueline. Nah kita pengen tanya dulu, Kak Jacqueline kan yang kita tahu kan melayani Tuhan dari nyanyian, dari bernyanyi. Nah kita pengen tahu dong Kak, perjalanan Kak Jacqueline awalnya bisa terjun melayani Tuhan melalui bernyanyi itu gimana? Apakah Kak Jacqueline awalnya mungkin bernyanyi di sekuler dahulu atau memang dulu belajar nyanyi di gereja atau gimana? Mungkin boleh cerita ke teman-teman Kak Jacqueline. Iya, boleh. Dulu mungkin biasa gitu-gitu yang kecil-kecil suka nyanyi, ntar kompetisi gitu-gitu kan. Terus nanti sampai gede-gede gitu masih nyanyi-nyanyi biasa sama ngeband gitu. Ngeband. Tapi iya, cuman dulu kan mungkin sayanya ya apa ya, mungkin Kristen tapi kayak belum kenal Tuhan. bener-bener, Oke, belum bener-bener. oke. Karena mungkin pengaruh juga karena grow up di keluarga yang mungkin ngalamin struggle ya. Struggle dalam arti memang keras ya, orang tua tuh keras dan mungkin ya kayak broken home lah gitu ngalamin. Jadi dari situ berangkatnya jadi musiknya udah kayak nggak ke ini gitu, karena mungkin saya justru lebih banyak ngalamin depresinya. Oke. Depresi tapi suka nyanyi apa semua tetap cuman dipendam kan kayak Oke. gitu-gitu. Jadi endingnya lebih banyak kayak ntar pokoknya kacau lah, sekolah juga kacau apa semuanya tetap ada dampak yang luar biasa. Itu depresi cukup lama. Oke. Cuman Oke, nyanyi dan musik itu sangat menolong. Oh. Iya mungkin seperti Raja Daud ya kalau Iya bener-bener. ternyata Ujian-ujian kan iya, Kak? ternyata. Jadi lewat musik itu menjadi ekspresi Iya, salah dengan satu apa yang kakak ekspresi alami. iya mungkin Oke. menolong, cuman karena nggak ada terselesaikan jadi cuman dipendam. Tapi yang bersyukur sama Tuhan, jadi saya dari kecil tuh berusaha bunuh diri sudah sering. Wow. Dari kecil. Dari kecil itu sampai sebelum terima Yesus ulang ya. Jadi Bahkan tuh even berkali-kali Kakak pikiran. berkali-kali dan minum baygon, dari menabrakkan diri, Tuhan dari Yesus. pokoknya berkali-kali gitu. Mungkin ya balik lagi ya ngalamin beban yang enggak Iya. di ini ya. Iya. Terpendam terus kan. Iya Kak? iya jadi. Nah dari situ terus justru dengar Yesus tuh dari makeup artis. Dari MUA. Iya Kak. makeup iya Wow. biasa ya. Gimana tuh ceritanya Kak? Jadi itu ada listrik. nyanyi-nyanyi tapi nyanyi-nyanyi bukan Kristen ya, bukan sekuler gitu. Terus nyanyi-nyanyi dikit terus di salah satu stasiun seperti ini sih. Jadi makanya Oke. sebenarnya jadi stasiun TV, kemudian dia mau make upin terus dia doain lah gitu. Terus Wow, dia cerita wow. tentang Yesus. Nah Wow. situ nangis gitu, terus kemudian kayak aduh kayaknya aku mesti balik sama Tuhan ya gitu. Oke. Wow.
Oke. Nah, dari situ dia kasih tahu kamu kalau mau balik sama Tuhan, ya kan perlu dibimbing ya. Betul. Dia bilang ini mungkin ada nomor telepon orang gereja gitu-gitu. Oke. Karena saya udah lari dari rumah, udah pokoknya sekolah kacau-kacau. Dulunya juara-juara, setelah itu kan hancur ya. Oke. Nah dari situ kemudian saya terima Yesus. Nah di situ terus saya ngambil keputusan, pokoknya meninggalkan yang lama lah gitu. Oke. Hidup Jalanin. baru lah Kak. Iya jalanin gitu terus. Dari situ baru saya sungguh-sungguh kayak lebih kebuka tentang pujian penyembahan, tentang gereja. Jadi saya bertumbuh dari situ sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Keren sih, Sis. Luar biasa. Jadi Tuhan. benar-benar Tuhan sih ya. Tuhan ternyata bisa menjangkau dari manapun. Iya. Keren banget. Benar. Makeup artist loh Sam ini. Makeup artis loh. Iya benar. Bukan dari mentor gereja. Iya, bukan dari pastor pendeta. atau iya. Dari makeup artist dan gak sengaja ternyata Tuhan menggunakan melalui makeup artist itu untuk menjangkau. Untuk menjangkau. Kak Jacqueline. Iya. Keren. Benar. Keren sih. Oh, keren banget. Tuhan Keren banget. Benar Gokil. banget. Jadi ternyata ya Tuhan bisa pakai semua orang ya. Yap, betul Semua sekali. orang. Nah dari situ saya kemudian ya ikut Tuhan. Ya mesti ikut Tuhan terus jadi belajar nyanyi untuk Tuhan lah gitu. Oke. Ya gitu. Dan baru habis itu Kak Jacqueline fokus melayani di bernyanyi ya Kak. Iya. Nah, Kak Jacqueline kan juga mengeluarkan banyak karya nih Kak. Gitu, Itu ya. Kak Jacqueline apakah secara proses kreatif apakah Kak Jacqueline menulis sendiri atau mungkin ada bantuan? Soalnya kan yang kita tahu kakaknya Kak Jacqueline kan juga seorang musisi ya. Musisi juga, iya. Kak James Selose nih, Iya, White betul. Dove. White Dove. Tapi dulu Kak Jacqueline juga White Dove ya Kak? Iya dulu awal-awal kan juga nyanyi bareng ya. Jadi kan Oke. sama my brother. Terus ya dari situ-situ juga sih ya. Oke. Nulis sendiri juga terus my brother juga nulis lagu. Terus setelah itu karena memang udah sibuk masing-masing ya. Iya. Oke. Iya masing-masing akhirnya saya juga sibuk dengan pelayanan, dengan yang dipercayakan dan dengan talenta mungkin ya. Jadi saya Oke. tulis lagu. Tapi sebenarnya saya tulis lagu belakangan itu karena divonis dokter sebenarnya itu. Oh, Iya benar divonis dokter tuh. Maksudnya udah gak ada harapan lah untuk hidup. waduh. Iya. Terus dan gak rencana tulis lagu gitu Oke, kan. Cuma oke. nyanyi-nyanyi aja Iya, lebih iya, ke iya. karya-karya orang ya. Terus pas itu dapat kesempatan ke China sama ke Singapura. Oke. Even mereka bilang nanti ada fotonya kalau mau ditunjukin. Oke. Itu kayaknya harapannya kecil. Tapi udah melayani sih sebenarnya. Oke. Itu Iya. posisi udah melayani ya Udah Kak? melayani. Oh. Jadi pulang ke Indonesia itu dalam keadaan kritis lah. Ya Tuhan. Gitu. Kritis. Oke. Jadi tapi yang luar biasa ketika jalanin treatment, operasi semua di Singapura sama di China selalu dikasih lagu. Oke. Iya selalu dikasih lagu ya saya bilang. Di musim itu malah Iya. ternyata Tuhan kasih lagu ya Kasih Kak? lagu sampai banyak saya bilang aduh Wow. ini kenapa banyak lagu ya saya Iya, rekam mau operasi wait please dokter maksudnya kasih give me time because I want to pray terus saya rekam lagu tampil nangis gitu-gitu Wow. tapi nggak berpikir lagu itu bakal nanti saya nyanyiin Iya, iya. gitu nah kayak gitu-gitu sih akhirnya nah saya ingat suatu waktu di Singapura lagi treatment kan di salah satu di pertama di Mount Elizabeth kemudian pindah ke NUH gitu. Oke. Nah pas di sana tapi kondisi memang sudah karena dari China memang sudah memburuk sayanya Oke. gitu jadi dan dokter di Singapura banyak menolong ya banyak memberi semangat dan yang lain cuman setelah itu saya pas pulang dari treatment udah mau pulang ke Indonesia terus mimpi justru ngelihat Oke. ada orang lagi nyanyi-nyanyi bareng choir waduh apa saya mau sembuh ya gitu kan gitu. Tapi setelah itu saya lihat ada kayak ruangan kecil gini tapi warna emas. Terus ada putrinya. Oke. Terus ada pakai gaun emas. Semua dinding emas. Waduh ini mau Wow. dipanggil ini gitu kan. Merinding, Kirain wah ini mau dipanggil Wah, Tuhan merinding, ini merinding. gitu kan. Wow, wow, Kan wow. surga itu dari lantai emas kan gitu. Aduh ini selesai ini. Wow. Cuma sih itu kayak ada perasaan. Ini kok ada tukang jahitnya di desainer nih. Singkatnya long story short. Saya cerita ke teman, ke suami semuanya. Ternyata setelah itu malah saya terpilih menjadi desainer untuk Miss World. Justru, jadi mimpi itu tuh membawa sampai ke sana. Wow. Jadi pas itu kan pulih ya, mujizat terjadi. Terus saya selesai sekolah Alkitab pas lagi sakit itu. Oke. Malah terpilih. Misalnya ada Miss Universe, nah ini ada Miss World. Nah saya buat Ya, gaun biasa. buat putri-putri Miss Brazil, Miss and Kid. Gokil. Iya. Keren banget. Itu baru sembuh itu. Itu Totally baru baru benar-benar baru sembuh. Dan itu bahkan awalnya Kak Jacqueline udah di posisi kritis ya Kak? Iya posisi kritis terus nggak berpikir gitu. Bahkan sudah divonis Kak? Dari vonis dokter. Wow. Tapi justru makanya dokter juga bilang kan selalu dia bilang
dia bilang very complicated but you have God, selalu ngomong gitu. Ini sangat sulit tapi you have God, selalu gitu. Itu juga mama saya kena stroke, anak-anak juga sakit juga, dokter yang satu juga angkat tangan, yang satu wah pokoknya at the same time. Makanya kan kadang-kadang orang kan nggak ngerti, makanya ada lagu Yesus pegang erat tanganku itu, kayaknya dari mana nih mau pertolongan kan? Iya. Jadi secara keuangan juga terjun bebas, Betul, iya betul. kan orang yang sakit ya apa aja bertubi-tubi ya, betul bertubi-tubi. betul. Iya. Terus gereja yang digembalakan Yusat itu juga ditutup, gitu karena kan kita juga ya namanya nggak bisa jalan jadinya kan. Betul. Iya. Jadi itu benar-benar cuman lagu yang sangat memberi kekuatan. Wow, luar Iya biasa. kan? Jadi berkat buat orang banyak benar-benar sih, Kak. iya Makin menguatkan ya. Berarti lagu-lagu yang ada yang tercipta Di di saat situ dari itu. pengalaman pribadi Iya, ya. iya. Makanya kenapa lagu-lagu yang kita dengar ya kalau Kak Jacqueline nyanyi itu kayak ada sesuatu yang Puji Tuhan. berasa banget ya, karena memang Jadi powerful, apa Sam. yang Kak Jacqueline alami ternyata. Betul, jadi powerful gitu. Nggak pengen tulis lagu tapi dapat lagu gitu ya. Iya. Lagu yang sudah dihidupin dan sudah dialami. Iya. Tuh guys, jadi Wow. kalau kalian dengar lagu Kak Jacqueline nih, Kak Jacqueline mendapatkan lagu itu tuh di saat musim Kak Jacqueline tuh butuh sekali kekuatan dari Tuhan ya Kak. Iya, iya, Wow. benar-benar sih. Makanya benar-benar. powerful banget. Dan pulih total ya Kak setelah itu ya. Pulih sampai hari ini. Luar Even ya pasti kan biasa. dari dulu juga ngejaga sih, ini lebih ngejaga pulih total sih. Wow. Mama saya juga suruh berkali-kali sehat sampai hari ini. Itu kalau bukan Tuhan sih. Iya, bukan tuh cuma kekuatan Tuhan sih. That's why Kak Jacqueline ada juga ini ya program atau biasanya event worship tapi sebutan namanya tuh healing Iya worship. ya. benar. Healing worship. Benar. Wow. Karena satu kan pernah sakit. Oke. Terus kedua depresinya berat banget. Dan itu bertahun-tahun. Oke. Jadi di situ saya percaya Tuhan tuh bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh ya. Dia juga menyembuhkan orang yang luka. Iya, Iya kan? betul. Kadang kita pikir mujizat itu hanya untuk orang sakit. Itu. Iya. Iya kan? Itu dia. Padahal banyak Itu orang dia. terluka, orang tertolak. Betul. Juga ngalamin, wah itu pokoknya sudah pengen loncat itu udah sering banget gitu. Cuman selalu kayak saya percaya itu Roh Kudus ya. So mengingatkan jangan gitu. Loncat di Singapura even saya mau loncat di train loh. Karena kan mungkin udah sakit Iya. dan itu juga kadang begitu sembuh depresi kan tidak langsung Betul. 100% Kak. ya. Betul. Iya, iya. Kadang ada pencetus apa gitu Betul, yang ada trigger. Iya, Iya, yang trigger. men-trigger. Betul. ketika saya udah gitu ada suara gitu loncat gitu, tapi saya lawan dalam nama Yesus gitu karena mungkin sudah nggak ada harapan gitu. Jadi memang perlu Tuhan dan perlu keputusan terus lingkungan ya. Yes. Dan memang pujian penyembahan itu so powerful. Itu bisa menyembuhkan. Kak. Iya banget. Luar biasa. Karena banyak orang yang nggak sadar, ini yang tadi Kak Jacqueline bilang, banyak orang yang ngerasa fisik doang yang harus disembuhkan. Iya betul. Tapi padahal luka, trauma, semua itu sangat krusial untuk disembuhkan juga. Iya, benar, Dan benar. cara paling baik dan paling mudah untuk dilakukan ya kita minta tolong Tuhan. Iya benar. Lewat pujian penyembahan itu. Pujian Iya, penyembahan. benar. Itu perlu tuntunan Roh Kudus gitu sih. Benar. Merinding. Iya. Merinding denger ceritanya Kak. Luar Tapi biasa. benar sih memang. Gokil. Cuma presence of God itu Iya. luar biasa sih kehadiran. Karena Makan- waktu sakit kan kita juga udah nggak bisa doa panjang-panjang ya. Iya. Iya. Jadi lebih ke berserah aja. Iya. Cuma puter 24 jam puter lagu penyembahan terus di setiap sudut rumah. Karena saya pernah di satu momen pas lagi sakit terus kemudian ngalamin mungkin ya udah mental juga ini ya drop apa. Sorry to say ya. Saya sampai waktu sakit karena penyakitnya menyerang ke otak jadi sedikit-sedikit error. Paham. Iya. Paham. Jadi maaf sampai kadang mau lari tanpa pakai baju. Oke. Can you imagine itu? Iya, Saya bilang apa saya gila ya Tuhan. Nah, saya sudah melayani Tuhan loh. Tapi dokter bilang nerve systemnya kena attack gitu. Secara medikal memang nerve Iya systemnya iya. itu ya. Jadi berpikirnya jadi. Tapi Tuhan pulihkan loh, luar biasa. Tapi kebayang sih Kak, maksudnya di posisi Kak Jacqueline yang bertubi-tubi seperti itu kan pasti kan rasanya kayak sampai titik darah penghabisan gitu kan, semua Iya, dikuras habis betul. gitu kan Kak. Betul. Tapi ternyata itu malah jadi momen turnover buat Kak Jacqueline mengalami Tuhan dengan sangat luar biasa ya Kak. Mungkin lebih lihat secara pribadi ya. Dan itu sebabnya Kak Jacqueline juga nggak mau diam untuk rasain sendiri lewat apa yang Kak Jacqueline sekarang lakukan, pelayanan healing worship, biar orang-orang bisa ngerasain juga ya. Benar banyak yes. yang Wow, bisa luar ditolong biasa. ya. Itu diadakan setiap apa Kak healing worship Kak? Waktu yang sebelum COVID itu kita ada
setahun sekali ada. Oke, annual berarti ya setiap tahun ya. Iya setiap tahun, tapi pas belakangan ini masih lebih kayak ke kota-kota healing worshipnya. Kemarin di Jakarta di ballroom di Pullman. Grand Pullman nanti kayaknya. Iya Pullman, puji Tuhan, dan ngelihat Tuhan ya luar biasa. Keren banget. Seru. Iya Dan sih. siapa sangka juga nanti saat Kak Jacqueline di GIFest nanti. Iya ya, semoga ya. Ya di Gospel International Festival juga momen dimana selain orang menikmati experience musik yang luar biasa, mereka juga berjumpa dengan Tuhan Iya, kan. Bisa benar, dipulihkan. Bener. Itu yang membedakan Iya. festival-festival di luar sana yang berbeda dengan gospel dengan Iya, festival gospel. iya, Jadi iya. secara jiwa juga dipenuhi secara Iya. musikalitas, tapi ada Tuhan juga yang Iya menyentuh. benar, Luar biasa. Benar. Gak sabar sih Sam. Iya. Iya. Sabar banget. Pengen lihat Kak Jacqueline nanti Aduh, nyanyi. Terus teman-teman ada ya. drummernya di sini. Waduh. Latihan deh sekarang, udah bisa latihan deh sekarang nih. Ayo atur aransemen. Nanti ya bilang KMD-nya dulu Oke, ya. siap. Bakal seru ya, itu Januari ya. Januari. 16, 17, 18. Berarti sudah mesti daftar dan sekarang udah buka ya. Sudah Sudah bisa beli deh sekarang. Sudah bisa beli. Wah, Nah, sudah mesti ya. Ini di tanggal kita syuting harusnya ini video rilis ini masih presale kedua. Oh, Iya oke. dong, masih lanjut terus. Masih terus. Ini masih presale kedua. Sekarang di presale kedua itu harga tiketnya 350.000 untuk 3 hari. Wah, Tuh, 3 hari. Masih murah tuh. loh. Iya, Kalau iya, untuk iya. beli, gua gak bisa nih beli yang 3 hari, 1 hari aja deh. Iya, Berarti langsung bisa beli seharga 150.000 Per harinya. per harinya. Mending 3 hari ya langsung ya. Men- Murah langsung itu. coba semua, langsung Iya, bisa bener. nikmatin Lebih semuanya. worth it 350.000 kan. Heeh. Bisa Iya, 3 hari benar, langsung. benar, benar, gitu. benar. Makanya- Kapan lagi ya? Betul. Nah, ini Nanti jarang terjadi ya kalau denger-dengar katanya Jarang kalau terjadi, Kak. semua worshippers itu kumpul. Kumpul semua. semua penyembah, semua worshipper berkumpul menjadi satu. Gak Nah, sabar ngobrol-ngobrol soal G-Fest nih. Apa pandangan Kak Jacqueline tentang G-Fest? Oh, G-Fest. Pertama kali sih saya ngeliat itu, wow, luar biasa. Karena apa? Mungkin untuk menyatukan setiap gereja, which is dengan denominasi yang berbeda. Betul. Dan kesibukan tingkat tinggi masing-masing ya, pasti Iya, ya. Semua visi misi gereja masing-masing untuk menyatukan itu sangat sulit. Betul. Tapi setuju. saya lihat di sini G-Fest itu bisa merangkul, menyatukan Semuanya. setiap pemusik, penyanyi, semua bagian art ya, untuk especially untuk meninggikan Tuhan tuh bisa gabung bareng dari audio, orang-orang iya kan, art, orang-orang kreatif, musik, semua videografer, semuanya pokoknya Betul. dari berbagai macam daerah juga kan ada kan ya. Dan dengan juga generasi yang Antar generasi. cukup itu luar biasa Iya, loh, betul, jarang betul. terjadi ya. Iya. Iya, dari musisi luar sampai musisi di Indonesia. Itu sih Wow. luar biasa. Seru, Mungkin seperti yang visi Alkitab bilang kan, biar mereka menjadi satu ya. Wow. Iya kan, itu jarang terjadi. That's the point. Itu dia. Buat semuanya menjadi satu. Iya, Jadi satu. betul banget, betul. Puji Gak Tuhan, sabar ya. Gak sabar. Harus gak sabar. daftar, harus. Iya. Harus Jangan beli lupa beli tiket tiket. sekarang Iya. juga. Betul. Karena bukan cuma buat nonton, tapi kita sama-sama nyembah Tuhan, Itu muji dia. Tuhan ya kan? Betul. Pasti akan terjadi banyak pemulihan. Iya. Ya, Iya, selebrasi pasti. bersama, tapi Iya. ada pemulihan bersama Benar, juga. benar. Oke, Benar Kak banget. Jacqueline, aku mau kepo lagi dikit nih, Iya, Kak. iya. Kalau ini lebih ke history ya, Kak. Iya. Karena kan aku buat yang belum tahu White Dove iya, Gita, White Dove. White Dove. itu kan 90-an mungkin ya, Kak ya. Iya, lupa ingat ya 90-an kayaknya. Iya. 90-an itu ada satu band keren banget, slow rock, terus tapi liriknya gospel kontemporer, namanya White Dove. Dan waktu itu personilnya ada salah satunya Kak Jacqueline dan Iya. Kak James. Iya, Nah, aku tuh penasaran itu awalnya berarti Kak Jacqueline yang kejadian bertobat itu setelah White Dove atau sebelum White Dove? Itu setelah abis bertobat, terus ya ada White Dove Ada juga White Dove. ya, karena mungkin senang rock kan sebenarnya. Oke. wow. Rocker sebenarnya. Oke, jiwa dalamnya itu sebenarnya rock ya, Kak? Ada rock sebenarnya ya. Nah, itu awalnya bisa terbentuk gimana, Kak, White Dove itu? Itu karena mungkin ya ada teman-teman terus karena senang, terus bikin yang pertama yang bikin tuh Pak Richard tuh yang bikin klipnya. Oh iya. Iya, Oh, iya. Bapak yang bikin video klip ya? Iya, ampun, baru iya, tahu iya, lagi. iya, bikin klipnya. Bapak video klip Judulnya. Indonesia memang Iya, dia kan? Iya, nah, itu keren banget itu. Iya. Di YouTube gak ada tapi saya kayak, Nanti coba cek ya itu ya. Oke. Bagus banget sih itu. itu judul apa, Kak, yang Yang kupujanya lah, judulnya yang kupuja kayaknya. yang kupuja? Iya, yang Keren, kupuja. keren, Wow. keren. Tuh dari situ ya kita ada ministry misi lah gitu ya. Oke. Karena udah itu praise and worship, tapi mungkin lebih ada unsur rocknya gitu. Bermula karena memang sukanya musik rock ya. Senang. Berarti genrenya rock, tapi inti dari lagu itu sebenarnya
lebih ke Yesus ya, tentang Wow, Yesus. keren juga tuh. Apalagi ngeliat Kak James sih, Kak James tuh Itu. dari zaman dulu ngeliat Kak James tuh gayanya rock banget, keren Rock banget. banget, ya. Wow. Rocker banget. Tapi maksudnya zaman-zaman sekarang udah jarang banget ya maksudnya. Nah, Iya, pas habis itu udah sibuk kan masing-masing. Terus waktu saya sakit itu juga, bisa sakit, lagunya banyak-banyak pelan sekarang. Melo-melo. Rata-rata melo-melo gitu. Karena abis sakit mungkin ya. Saya nggak tahu efek apa itu. Tapi masih senang musik rock kan Kak? Senang. Senang musik rock ya. Ya. Karena itu buat aku waktu itu ngeliat White Dove ya. Mempelajari White Dove. Kan aku akhir-akhir ini kita ya Sam ya. Iya. Kita lagi banyak mempelajari itu musik gospel kontemporer nih Kak. Oh. Karena kami rindu sekali musik-musik gospel kontemporer tuh bisa berkumandang lagi nih. Benar. Karena gospel kontemporer pastinya aransemennya, warnanya itu kan lebih di luar seperti biasanya. Iya. Jadi nggak kalau bahasanya orang-orang ya nggak musik gereja mulu. Iya, betul. Nah makanya waktu pas ngeliat White Dove salah satu yang awalnya White Dove deh kayaknya deh. Dulu kan VOG, White Dove itu apa? One Way. Betul, One Way. One Way itu apa namanya, mereka yang wah ini ngeband banget nih. Betul. Ini ngeband banget, tapi pas denger liriknya wah ini powerful banget nih liriknya nih. Nah kami rindu banget Kak sebetulnya. Lagi ya, betul. Betul. Betul, itu bagus banget. Karena itu pasti secara genre bisa lebih menjangkau banyak orang. Betul. Gitu kan. Dan belakangan memang lebih gak banyak ya. Betul, cukup terbatas Kak, cukup gak terlalu banyak. Paling Zaman dulu iya, banyak. zaman dulu banyak banget. VOG itu VOG ya betul. Iya, itu bener. apa revolusioner lah VOG Iya, apa namanya White Dove keren. Nah, penasaran nih Kak. Awal-awal White Dove muncul ada kontranya nggak Kak? Karena kan mungkin di zaman segitu kan orang gereja ya mungkin ya. Nggak menerima dengar musik. Ini musik rock apa nih? Ini bukan musik Iya. gereja ini. Iya, bener. Itu awalnya ada nggak seperti itu Kak? Apalagi Kadang-kadang? gitu, Nah gitu itu kan. apalagi Iya, distorsi iya. di mana-mana Iya. gitarnya. Betul. Iya, awal-awal ada beberapa juga yang bikin bukan perlawanan ya, mungkin ada statement-statement yang sangat berlawanan. Oke. Cuma saya berpikir sih sebenarnya semua lagu itu sebenarnya tergantung kita membawakannya juga ya. Ya, betul. Kita nyanyi lagu pelangi-pelangi itu juga sebenarnya bukan lagu rohani sebenarnya kan, tapi Iya. anak-anak nyanyi it's okay ya kan. Iya. Jadi semua lagu asal liriknya juga bagus dan baik, itu juga kalau kita nyanyi sesuai porsinya kan. Sesuai porsi. Kalau dan kalau soal musik kita nggak pernah tahu di surga itu iramanya apa. Betul, Kita nggak betul. pernah tahu ya. Betul. Belum pernah kesana soalnya. Iya kan. Iya. Dan jadi kalau saya pikir sih sebenarnya kita harus bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda ya. Iya. Musim juga kan berganti ya. Yes. Ya season ya. Betul. Kita mesti melihat bagaimana lewat musik ini bisa menjangkau. Betul. Yeah. Dan memang mesti bangkit lagi dong itu. Ya Itu kan? dia. Itu sebabnya makanya kita ada buat GFest ini. Oh, iya Kita benar. mau juga bangkitin juga orang kesadaran akan gospel kontemporer. Benar. Betul. Benar. Karena nanti banyak ya Sam yang gospel kontemporer ya Banyak, kadang-kadang ya. Ada Rave Jesus, Wow, itu dari pemain DJ. DJ itu dia DJ Kak. Ada Dia yang DJ, musiknya kayak jujur musiknya beneran kayak yang di klub, Oh, tapi gitu liriknya ya? menyembah Tuhan. Oh gitu Wow, ya. itu keren banget. Waduh. Terus Nanti ada juga VOG. VOG, Oh, VOG ya. juga. Iya. legend. Mungkin aja nanti Siapa Kak lagi? Jacqueline bawain lagunya White Dove. Waduh. Di aransemen sama Drama langsung drama, nge-spill, drama. langsung Siap. nge-spill gue. Oh udah ada PR lagi nih. Iya. Ya maksudnya karena kan apalagi di GFest ini kan nggak ada apa ya? Harus musiknya begini ya, enggak. Memang gitu betul-betul kebebasan ekspresi dalam bermusik. Sampai kan. dangdut juga ada kok kita kok. Dangdut juga Dangdut ada. Dangdut ada. Hip hop iya, ada iya. juga. Wow. Juga ada. Betul. DJ, terus apa lagi? Rock. Rock. Wow. Pokoknya semua ada lah guys. Betul. Gitu. Pop, melo-melo juga ada ya. Banyak. Bisa mau milih yang mana aja. Iya tinggal pilih ya. Dari luar juga banyak ya, ada juga ya. Bener. Banyak. Wow. Ada Israel New Breed. Oh. New Breed. Ada Hillsong. Wow. Ada Taya Smith. Yes, Ada betul. Taya Smith. Ada. Dan masih banyak lagi yang Banyak lagi ya, kita belum mau announce dulu. Oh iya Karena benar yang pastinya ya. bakal seru banget. Tunggu Betul, aja betul, makanya betul. guys. Nanti Tunggu akan ada aja. lain. Harus Dan yang daftar. pastinya ada Kak Jacqueline dong. Itu sudah pasti. Harus Nggak daftar ya. Harus daftar. Harus. daftar. Ayo. Udah gak sabar gini. Nggak bisa masuk dalam nama Yesus, nggak bisa ya. Bisa.
Dalam nama Yesus tapi harus bawa barcode-nya Oh, iya. dong. Pembayaran Dalam Tuhan Yesus, transferan. bisa. Transferan Iya, ya. harus barcode dong. Karena kembali lagi ini memang festival musik. Jadi tidak ada ibadah, tidak ada konsep. Oh iya. Betul, harus ditegaskan. Banyak Harus, ya. banyak orang yang masih banyak apalagi di DM kan gitu. Wah, ini duduknya di mana ya? Bisa milih tempat duduknya. Hah, ini bukan pilih Iya, tempat duduk betul. gereja, Iya, ini iya, bukan. Masih banyak yang mengira ini tuh KKR. Oh gitu. Padahal bukannya kita nggak mau ada ibadah ya guys, tapi Iya. memang di Givers ini kita fokusnya tuh kita mau menyembah Tuhan. Iya Iya, betul. mau selebrasi. Lewat selebrasi. Benar. Dan benar. Jangan meremehkan apa namanya musik. Ya benar, Betul, iya. benar banget. Apa biasa pemulihan tuh nggak terjadi cuma dari khotbah Iya, doang. benar Betul. banget. Iya kan? Itu Betul. bisa Benar dari banget. musik, kalian menyembah Tuhan tuh Iya. itu pasti bisa memulihkan. kok. Benar Benar banget, banget. benar banget. Kuasa pujian tuh besar kok. Benar. Wah, luar biasa. Keren. seru banget. Aduh, terima kasih banyak Kak Thank you Jack. banget Kak Sama-sama, Jacqueline sudah sama-sama. hadir di sini. Apa sampai mendenjak banjir untuk bisa ngobrol sama kita. Terus hujan tuh luar tuh. Iya, belum kelar nih guys sampai sekarang nih ini. Nah Luar biasa. teman-teman kalau mau ngecek Kak Jacqueline boleh cek di Instagram Kak Jacqueline di sini ya Kak. Baik. Kak Jacqueline apa kan namanya? Selose. Jacqueline Selose Official. ya. Iya. Kak Jacqueline Selose official. Nah Kak Jacqueline juga mengembalakan gereja Oh iya. di Central Park ya Kak. Center Park. Iya. Yaitu Revival Worship Church, Church. ya. Iya. Nah itu ibadah jam berapa aja Kak? Itu minggu jam 11, jam 2, jam 4. 3 kali ibadah. tiga ya, kali Kak? ibadah. Nah, Iya. teman-teman kalau mau mampir juga ke gereja Kak Jacqueline boleh banget. Boleh banget. Mau cerita sama Kak Jacqueline, Iya, mau beribadah di boleh sana, banget. boleh banget. Boleh Iya. bang. Lantai 36. Wih. Lantai 3 itu dia. Reward Betul. Church, Revival Worship Church. Nah, teman-teman juga buat yang belum dapat informasi soal Gfest bisa follow di Iya. mana nih Sam? Bisa follow di gfestival.id, langsung bisa follow, dan juga kalau mau lihat lebih banyak lagi konten-konten Flavor bisa langsung di Instagram flavor.indo. Itu dia. Iya. Dan jangan lupa untuk subscribe Subscribe, share. YouTube channel ini, share kemana-mana, Dan komen. Ya, komen betul. Karena setelah ini kita juga akan banyak video yang mengundang line-up dari Gfest juga. Bener Kan? banget. Seru ya. Biar apa? Biar kita bisa lebih kenal. Iya. Iya kan? Lebih kenal. Ah, yaudah dah gue beli deh tiketnya. Itu dia. Masuk. Jangan dengan doa doang ya. Iya bener. Harus ada actionnya ya. Harus ada guys. actionnya Harus juga. ada Atau actionnya cuma ya. punya iman, jangan. Betul. Harus ada action. Bener banget. Beli tiketnya di mana Sam? Beli tiketnya bisa langsung di aplikasi BBO. Atau bisa langsung ke website ini. Langsung beli saja, jangan nunggu-nunggu lagi Ya, karena betul. nanti takutnya naik lagi harganya. Iya. Iya. Makin dekat ke hari H makin mahal guys. Iya, Jadinya betul. mumpung masih tanggal segini segera beli. Segera Betul, beli. betul banget. Itu dia. Kayak orang beli tiket ya, makin deket tiket pesawat kan. Iya, bisa makin lebih- mahal. iya, mahal. iya, Apa makin apa kan bahasa itu makin high season. Weh. Sisa. Terus tiba-tiba habis gitu kan. Itu habis Iya. Okta. Iya. Makanya cepet-cepet guys. Nah lengkapnya kalau mau lebih lengkapnya nanti di description aja banyak guys link Yes. tautannya. Bener banget. So sampai berjumpa teman-teman di episode selanjutnya. Di mana Sam? Di Flavor, lots of flavor, One faith. Dadah. See you guys.